Jokowi jadi minoritas di negeri sendiri. Dilansir dari siwut.com ditulis oleh Manuel Mawengkang. Joko Widodo menjadi sosok yang begitu gencar terlihat di media. Dalam melawan COVID, sudah tak terhitung berapa banyak kontribusinya dan pengorbanan untuk melayani masyarakat Indonesia. Dan berjuang sendirian. Dia memiliki banyak menteri, tapi dia memiliki sedikit orang kepercayaan. Satu-satunya orang tempatnya mengadu dengan bebas, terbuka dan telanjang, sudah meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Ibunda tercinta beliau harus pergi meninggalkan sang anak lelaki itu. Hatinya hancur. Air mata mengalir deras di belakang media. Ia menjalankan hari-harinya yang menyedihkan, sambil mencoba membusungkan dadanya. Kesedihan pun menjadi bahan politisasi beberapa orang keturunan, bahkan meminta Pak D, begitu panggilan akrabnya, untuk bersemedi 40 hari, dan memberikan kesempatan kepada KMA untuk memimpin bangsa ini dalam masa duka presiden. Entah apa tujuannya, namun yang pasti saya melihat bahwa Jokowi sangat kesepian. Meski dia sudah berjuang keras, ada saja orang-orang yang berusaha untuk menyeretnya. Jokowi adalah sosok yang luar biasa dalam eksekusi lapangan. Dia apa adanya, dan mungkin itu menjadi masalah terbesar yang harus ia hadapi. Dalam apa adanya, beliau membuat para politisi lingkaran dalam yang ada di lingkaran istana mulai gerak sana-sini, lalu lanjut ke lapisan berikutnya sampai kepada oposisi. Visi presiden dalam mewujudkan Indonesia maju tidak berjalan mulus. Bisa dilihat dari bagaimana seangkrut politik kementerian yang ada. Kementerian yang kita lihat saat ini penuh dengan kepentingan tumpang tindih antara visi presiden dan visi pribadi maupun pesanan partai. Jokowi serba sulit. Mereka seharusnya satu suara dalam eksekusi lapangan. Mau sedemokratis apapun sistem negara ini, seharusnya komando ya satu arah. Anehnya, ada menteri yang mentah-mentah membantah statement Jokowi tentang mudik dan pulang kampung. Jujur saja, saya sebagai masyarakat gagal paham mengenai apa yang terjadi di dalam kementerian itu. Gak heran kalau PSBB bisa berjalan ngawur. Lalu selama PSBB ada hoak-hoak yang muncul. Tidak ada tindakan berarti. Kementerian yang seharusnya mengawasi berita-berita dan informasi transaksi elektronik yang ngawur hanya jadi corong pelaporan saja di tengah-tengah badai global pandemi COVID-19 ini. Ada menteri yang aji mumpung mengeluarkan izin ekspor benih lobster dengan harga murah, yang kemudian ketika lobsternya besar dijual dengan harga yang sangat tinggi. Bukannya hanya menterinya, orang di samping Pak D pun mulai mengeluarkan statement-statement yang bernuansa haus kekuasaan. Ketua MUI kalau bisa bukan dari Wapres, tapi dari Presiden. Begitu katanya. Saya nggak paham apa maksudnya, tapi saya yang awam ini mikirnya dia yang mau jadi presiden. Dari sini kita melihat Jokowi minoritas di istana. Rakyat yang ia pentingkan ternyata tidak dipentingkan oleh rekan-rekannya. Teman-temannya sedikit. Sampai saat ini, saya sih masih kehabisan nama. Siapa saja orang di ring satu yang jadi orang kepercayaan Jokowi, Watimpres, menteri? Sebut satu nama yang bisa diandalkan. Kok saya nggak dapet ya? Sepertinya mereka bekerja sesuai perintah partai masing-masing atau kepentingan masing-masing. Gila aja, Jokowi sampai harus turun ke gang-gang sempit kasih sembako. Itu menterinya ngapain aja? Oposisi ini sih nggak usah diomongin lagi. Fitnah dan cacian dicekoki ke arah Jokowi dan keluarga. Mereka ini tidak ada malunya dan mengumbar hoak. Oposisi ini bukan sekedar partai oposisi, tapi oposisi bisa juga merupakan orang-orang yang membenci Jokowi sampai ke ubun-ubun hanya karena dendam. Dendam dipecat, dendam karena kepentingan tidak diakomodir di Kementerian Silam. Sekarang menjadi duri dalam daging. Masuk ke dalam pemerintahan daerah, mereka ramai-ramai mengerus Jokowi Dodo dengan begitu kejam. Kalau bisa mengerik APBD sampai ke tulang-tulangnya, dikerik untuk mendapatkan nutrisi yang enak bagi mereka dalam pengelolaan anggaran. Jokowi adalah minoritas, tapi setidaknya dia pernah memiliki teman dekat bernama Ahok. Semoga saja Pak Ahok sampai sekarang setia dan tidak main-main di Pertamina. Dengan uang dan kepercayaan yang diberikan untuk mengatur Indonesia, Jokowi minoritas. Semoga saja Pak Ahok ini tetap setia menjadi sahabat Jokowi. Apakah Pak Jokowi dan Ahok bisa selamat di tengah-tengah hutan belantara yang penuh mata-mata dan taring yang siap menggigit dan menggoyak mereka? Saya yakin tidak. Sekali lagi, gerakan rakyat dan kesatuan rakyat Indonesia sangat penting.
dan menjadi satu-satunya kekuatan Joko Widodo dalam bergerak. Jangan biarkan dia jadi minoritas. Pak Jokowi, jadi minoritas itu berat. Jangan ditambah-tambah lagi beban Bapak dalam menanggung stigma minoritas. Bapak urus negara dengan berat. Biar kami aja yang menanggung kuk minoritas itu. Kami sudah terbiasa kok. Biasa, jadi rasa ringan. Sejak awal Siwa sudah memantapkan dukungan kepada Pak D. Dengan segala resikonya, kami akan tetap mengawal kebijakan Bapak, tapi tetap mendukung pemerintahan Bapak di periode terakhir ini. Selesai 2024, tinggal kami pindahkan ke tangan Pak Ganjar Pranowo. Begitulah ringan-ringan.